sholat di sana aja di Madinah itu udah bedanya dengan di masjid-masjid lain selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu 1.000 di Madinah. 1.000 Pak ya? Nah, kita dapat sholat di sana Jumatan. Berarti kan di hari baik yang terbaik dalam sepekan kita ada di Masjid Nabawi. Beda pahala yang kita laksanakan dengan catatan dikerjakan dengan ikhlas ya. Itu bedanya 1.000 kali. Nah, itu udah Masya Allah sekali kan. Belum lagi entar di Masjidil Haram. Apalagi 100.000 loh bedanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jazira, Masya Allah, Alhamdulillah. Sekarang kita kembali lagi nih podcast ditemani dengan Bapak Fauji. Mari kita sapa sahabat Jazira. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, kabarnya baik Pak? Alhamdulillah. Baik. Nah Pak, kita kembali lagi nih di podcast nih Jazira Wisata. Pak, kali ini nih ada topik yang spesial banget, yaitu umroh 2 kali Jumat bersama Jazira Wisata nih Pak. Iya. Nah, tema kita ini umroh 2 kali Jumat, 12 hari bersama Jazira Wisata. Mungkin pada penasaran dan kepo kan, apa sih umroh 2 kali Jumat? Gimana sih umroh 2 kali Jumat ini? Langsung aja kita tanya-tanya sama narasumber kita nih. Iya. Nah, Pak, umroh 2 kali Jumat itu gimana sih Pak? Maksudnya mungkin sahabat Jazira mau tahu juga ini lebih detailnya. Biasanya kan kalau umroh itu 1 kali Jumatnya ya Pak ya. Di kita nih di Jazira Wisata kita 2 kali Jumat. Bisa dijelasin Pak? Jadi yang dimaksud umroh 2 kali Jumat bukannya melaksanakan sholat Jumat dalam satu waktu ya. Artinya 2 kali ketemu hari Jumat. Pertama di Masjid Nabawi, kedua di Masjidil Haram, begitu ya. Nah kemudian kenapa sih kok kayaknya istimewa sekali nih umroh 2 kali Jumat? Nah iya, karena bagaimanapun setiap sesuatu itu kan ada pimpinannya ya, ada yang terbaiknya. Seperti jari ada ibu jari gitu ya. Nah hari-hari dalam sepekan itu ada hari utamanya, yaitu hari Jumat. Dimana kita di hari Jumat itu segalanya itu lebih baik ya, lebih barokah. Orang pagi-pagi kadang udah ada sedekah Jumat pagi, Jumat barokah, berlomba-lomba semua di sana. Nah ini kita dapat melaksanakannya di 2 tempat yang teristimewa, bahkan boleh dikatakan di dunia ini ya. Benar-benar. Ya karena pertama sholat di sana aja di Madinah itu udah bedanya dengan di masjid-masjid lain selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu 1.000 di Madinah. 1.000 Pak ya? Nah, kita dapat sholat di sana Jumatan. Berarti kan di hari baik yang terbaik dalam sepekan kita ada di Masjid Nabawi. Beda pahala yang kita laksanakan dengan catatan dikerjakan dengan ikhlas ya. Itu bedanya 1.000 kali. Nah, itu udah Masya Allah sekali kan. Belum lagi entar di Masjidil Haram. Apalagi 100.000 loh bedanya. Jadi di hari yang terbaik, hari sepekan itu kita dapat melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Masya Allah banget kan sahabat Jazira. Nah pasti penasaran banget kan sahabat Jazira. Nih Pak, bedanya sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram nih apa nih Pak bedanya? Oh iya. Itu sesuai dengan hadis Rasul ya, bahwa pahala sholat berjamaah di Masjid Nabawi itu 10.000 kali bedanya dengan kita sholat di masjid-masjid selain Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjid Aqsa. Jadi gitu. setiap masjid itu di itu Nabawi. Nah, di Masjidil Haram lebih besar lagi. 100.000 pahalanya. Wah, lebih 2 kali lipat. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Jadi sangat manusiawi kita mengejar pahala. Kan banyak orang bilang, oh sholat ngejar pahala. Memang Allah yang janjikan kok. Betul. Ya, memang Allah yang janjikan. Sholatlah nanti kami berikan pahala seperti ini gitu ya. Meskipun kalau ahli-ahli sufi artinya kita melaksanakan itu karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya. Nah, terus gimana nih? Mungkin sahabat Jazira kepo, aku juga kepo. Untuk perempuan nih Pak, ini sholat Jumat kan identiknya dengan laki-laki. Nanti perempuan nggak dapat pahalanya juga dong. Benar, pertanyaan yang bagus sekali itu. Karena untuk sahabat Jazira yang belum pernah umroh ya, mungkin tidak tahu bahwa di sana dia pikir nanti di hari Jumat melaksanakan sholat zuhur. Tidak ya, di sana seluruhnya baik laki-laki maupun wanita sholat Jumat ya di masjid yang sama. Wah, jadi pahalanya kita dapat juga. Oh iya dapat gitu. Kalau selain di sana kan ya wanita boleh tidak sholat Jumat dengan sholat zuhur. Iya benar. Ya kalau di sana
sholat Jumat semua gitu ya. Kalau wanita di tempat lain kan bukannya tidak boleh, namun masjidnya sudah besar tapi kalau Jumatan tetap masih tidak cukup. Maka disarankan kan wanita tidak diwajibkan Jumatan, udah sholat zuhur aja di tempat masing-masing gitu. Nah Pak, ada hikmah spiritual tersendiri nggak nih Pak ketika kita para jamaah Jazirah sholat Jumat di tanah suci itu Pak? Momennya beda atau gimana nih Pak? Iya, momennya beda sekali ya, tentunya dari segi pahala itu tadi. Kedua, perjuangannya pun ya, perjuangannya nggak sama. Kalau di sini kita berangkat jam 11 masih ada yang bercandain kita tuh di jalan. Pak Ustadz mau bersihin masjid, dibilang gitu karena dianggap terlalu cepat. Tapi di sana perjuangan kita berangkat jam 10 saja itu kadang udah nggak kebagian. Maka kita selalu sarankan kepada sahabat Jazirah yang berangkat umroh di hari Jumat, bersiap-siaplah dari jam 9 gitu. Jadi daripada santai-santai berleha-leha di kamar, lebih baik mandi dari awal, siap-siap langsung ke masjid, niat iktikaf, dapat posisi yang enak. Nah, pahalanya insya Allah besar sekali gitu. Masya Allah, berarti kita datang jam 11:30 itu udah pasti nggak kebagian tempat. Jam 11:30. Jam 10 udah nggak kebagian. Iya, karena kan masjidnya sih besar-besar sekali. Namun kan jamaahnya juga dari seluruh dunia. Iya, benar. Gitu. Kedua, di hotel itu seluruhnya akan melaksanakan sholat. Artinya liftnya terpakai. Liftnya antri. Meskipun lift di sana besar, luas ya. Itu liftnya itu bisa 2 kali 1,5 tuh lebar gitu ya. Namun karena ya pesertanya banyak, kita bisa nunggu lift itu bisa setengah jam kalau udah mepet waktunya begitu. Nah, sahabat Jazirah tuh jadi pelajaran baru juga. Yang tadi pertama ternyata perempuan jamaah wanita juga bisa sholat Jumat. Terus nih Pak, mungkin aku juga mau tanya, ini kan kita kalau bicara soal jauh nih Pak, gimana cara menjaga fokus nih jamaah? Karena kan kita perjalanan 12 hari ya, durasi kita 12 hari, jamaah itu tips membagi kefokusan atau menjaga stamina itu gimana Pak? Ya, kalau menjaga stamina tentunya kita harus tidak boleh istilahnya zolim terhadap diri sendiri ya. Waktunya istirahat, kita harus beristirahat. Kadang kan teman-teman yang melaksanakan ibadah umroh, sahabat Jazirah ini saking sukanya, saking senangnya, euforianya, sehingga istirahatnya kurang. Ya dia bolak-balik ke masjid terus tahajud ini itu, akhirnya lelah di hari-hari terakhir malah tumbang, akhirnya nggak ke masjid. Nah, saran saya ya tetap stamina dijaga, kemudian suplemen juga disiapkan buat diri kita. Kemudian otot-otot itu dibiasakan untuk jalan jarak jauh. Artinya di rumah ya 1 bulan sebelum berangkat kalau bisa jalan pagi lah gitu. Minimum 1 jam di pagi hari setiap hari gitu. Sehingga otot-ototnya udah terlatih ya. Tidak kaget nanti di sana seperti itu gitu. Nah, alhamdulillah nih kita dapat jawaban, dapat tips dan motivasi. Nah, pertanyaan lagi nih Pak. Kan kita kerjasama sama Saudi Airlines nih Pak. Oh iya. Kenapa milihnya partner Saudi Airlines nih Pak? Apakah ada pengalaman khusus atau ada kenangan terbaik gitu Pak untuk menjadi partner kita? Jadi begini ya, masalah pesawat itu banyak macamnya, banyak jenisnya, banyak pilihan. Kenapa kita pilih Saudi Airlines? Nah, karena hanya Saudi inilah yang pesawatnya tidak transit. Dia langsung naik dari Soekarno-Hatta ya di bandara sini, landing udah di bandara Saudi di sana di King Abdul Aziz. Sehingga badan kita ya sedikit masih fresh lah ya tanpa transit. Gitu. Benar. Nah, kan kita ini spesial banget nih sahabat Jazirah, pas sudah tahu kan kalau brand ambassador kita adalah Ustadz Salim Bahanan nih Pak. Iya. Ini kira-kira nih Pak, Ustadz Salim Bahanan ini ikut menemani atau cuma memberi motivasi atau gimana nih Pak? Pengen penjelasan lengkapnya. Iya. Jadi begini. Dengan adanya Ustadz Salim ini di program kita, memang dia tidak ikut di 3, kan kita ada 3 keberangkatan ya. Betul. Di salah satu beliau ikut. Nah, dengan adanya beliau nanti di sana kan juga dalam ibadah selain ada mutawif, ada beliau yang membimbing juga. Kemudian nanti ada di sesi waktu luang reha ya,
lagi rehat itu nanti dia akan mengisi lah, ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang dengan Ustadz Salim Iya Hanan. benar. Gitu. Nah, sahabat Jazira seperti itu yang suka banget sama Ustadz Salim Bahanan bisa banget ikut program di Jazira Wisata, bisa umroh 2 kali Jumat ini atau umroh suka-suka karena di Jazira itu banyak banget umrohnya. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya nih sahabat Jazira. Pak, ada nggak jamaah yang merasakan atau cerita nih momen harunya spesialnya setelah melakukan 2 kali Jumat ini? Ya banyak ya, rata-rata mereka senang sekali dapat melaksanakan Jumat di 2 masjid ini, tidak harus pergi 2 kali. Benar-benar. Kan kalau ini kita pergi umroh yang sekarang, dapatlah sholat Jumat di Masjidil Haram umpamanya. Lantas kita mengumpulkan uang lagi, saya ingin sholat Jumatnya di Masjid Nabawi, berangkat lagi. Wah itu kan waktunya iya, ya materinya juga tentunya. Nah, namun sekarang ini sekali berangkat di 2 tempat kita dapat sholat Jumat. Iya, Masya Allah banget. Nih Pak, mungkin juga sahabat Jazira udah pengen banget umroh nih ya Pak, tapi terhalang dengan finansial. Apakah ada dana talangan khusus dari Jazira Wisata atau gimana Pak? Oh iya, memang istilahnya ada pepatah kan, jarak Mekah tidak akan berubah kalau kita tidak melangkah. Artinya niat, bikin paspor. Nanti insya Allah semua ada solusinya. Bagi jamaah Jazira yang kurang cukup finansialnya, silakan datang konsultasi sama kita. Nanti insya Allah ada kita rekanan kerjasama yang akan membantu memfasilitasi dana talangan tersebut. Begitu. Masya Allah. Jadi gitu sahabat Jazira, kalau sudah punya niat di hati, udah pengen banget berangkat, jangan ditunda-tunda lagi ya Pak. Iya. Karena khawatirnya kita nggak tahu nih ke depannya seperti apa. Kalau udah ada niat langsung segera dilaksanakan. Nih Pak, untuk calon jamaah atau sahabat Jazira yang udah ada niat tapi ngerasa nanti aja deh, itu gimana tuh Pak? Menunda-nunda gitu Pak. Yang nunda-nunda ini harus punya alasan kuat ya. Nantinya tuh apa gitu. Kalau tidak mah ini panggilan loh, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seluruh umat manusia itu dipanggil. Banyak orang yang segala-galanya mampu tapi nggak berangkat-berangkat. Kenapa? Tidak ada tekadnya, tidak ada keinginan yang kuat. Nah, bagi sahabat Jazira yang nunda-nunda ya umur kita nggak tahu. Ya siapa yang dapat menjamin besok atau lusa kita masih mampu gitu. Jadi serahlah gitu. Iya, jadi kalau udah punya niat disegerakan daftar di Jazira Wisata khususnya. Aku punya pertanyaan lagi Pak. Mungkin ini pertanyaan sedikit yang aku pengen tahu juga. Selain perempuan sholat Jumat di Tanah Suci ketika umroh, ada nggak Pak yang kita nggak tahu nih ternyata kalau di Mekah itu lagi ibadah ada sholat apa gitu, atau mungkin sholat yang lain gitu Pak, selain sholat sunah-sunah yang kita jalankan. Memang apalagi kaum wanita ya. Itu kan kalau di luar sana, maksudnya di luar Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, jarang sekali ikut sholat jenazah. Ya kan? Di luar sini kalau bukan orang terdekat kita yang meninggal, mungkin kita nggak ke masjid, nggak ikut nyolatin. Nyolatin pun biasanya hanya yang laki-laki. Iya, benar Pak. Nah di sana, di setiap 5 waktu sholat itu ada jenazah. Ya, jenazah ya, bukan sholat gaib. Memang ada jenazahnya di depan. Ada Pak. Bukan sholat gaib, bukan. Oh, itu setiap hari ada? Bukan setiap hari, setiap waktu. Hampir setiap waktu ya, 99%. Oh, gitu Pak. Saya selama umroh udah puluhan kali, kalau nggak salah baru 1 kali nggak ada sholat jenazah. Jadi umat muslim yang meninggal di sekitaran kota Mekah atau sekitaran Madinah, itu disolatkan di situ. Masya Allah, banget. Jadi itu salah satu yang harus tahu juga nih. Jangan sampai sepanjang hayat, sepanjang hidup belum pernah sholat jenazah. Benar. Padahal itu sholat fardu. Ya sholat wajib. Sholat jenazah itu sholat wajib. Meskipun tingkat fardunya fardu kifayah. Gitu. Artinya kalau sudah ada yang menyolatkan sudah cukup, kita sudah tidak terbebani lagi. Benar. Namun kalau semuanya lalai, tidak ada yang nyolatin, itu ada jenazah, semuanya berdosa karena sholat fardu. Iya benar-benar. Nah ini salah satu yang penting juga nih sahabat Jazira. Jadi ketika yang belum pernah umroh, nanti umroh jangan kaget ada sholat jenazah ya Pak. Setiap waktu hampir kayak gitu. Pelajarin dah tuh apa sih bacaannya sholat fardu gitu. Jangan sampai ntar di sana begitu imam takbir, jamaah dari Indonesia sujud sholat jenazah gitu. Nah untuk sahabat Jazira yang mau banget meraih keberkahan 2 kali Jumat ini, yuk disegerakan daftarkan program umroh 2 kali Jumat ini. Karena 2 kali Jumat merupakan program di Jazira Wisata yang penuh keberkahan dan umroh kita penuh makna. Mungkin kita
tutup aja kali, atau mungkin Bapak ada kesan pesan yang mau disampaikan sebelum podcast kali ini kita tutup. Ya intinya seperti itu. Namun ada sih pesan yang untuk umum ya. Ya. Untuk umum kalau kita mau mengerjakan sesuatu kita harus all out ya. Artinya begini. Janji Allah kan bagi pelaksana ibadah umroh ini pahala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk masuk surga kita sudah tidak punya dosa dong. Benar. Nah, maka dari awal lah kalau udah mau berangkat ya sholat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian persiapkan diri kita gitu. Nah, orang diundang oleh Allah, kita diundang oleh gubernur aja sebulan sebelumnya udah jahit baju gitu ya. Nah, ini diundang oleh Allah, ayo all out, minta ampun pada Allah, minta maaf pada teman-teman sejawat, orang-orang yang pernah berinteraksi pada kita, sehingga kita berangkat tuh benar-benar sudah bersih. Tinggal Allah kasih pahala, tak layak dia masuk surga. Masya Allah banget ya sahabat Jejira. Nah itu kesan-pesan dari Pak Ustadz Fauzi. Kalau dari aku pribadi, buruan didaftar karena umroh 2 kali Jumat ini benar-benar spesial banget di Jejira Wisata. Kapan lagi perempuan bisa ngerasain 2 kali Jumat nih, kayak gitu. Cukup Pak? Cukup. Oke, sahabat Jejira, sebelumnya terima kasih banyak udah menyaksikan podcast kita kali ini. Next time kita akan ketemu lagi dengan topik-topik yang pastinya menarik dan penuh makna. Sahabat Jejira, jangan lupa nih follow Instagram Jejira Wisata dan subscribe channel YouTube kita untuk menikmati konten-konten menarik lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.